Ngomong soal lomba nih, ini kayak berdampak dari pilkada serentak kemarin kan ya. Yes. Karena berlomba-lomba mendapat kekuasaan, ada yang dapat dapat ketangkap KPK, udah dapat ketangkap pula kan. Nah, makanya edisi kali ini kita kembali membahas soal keluarga Solo. Bobi Kertanegara. Dinasti politik. Bukan dong. Bukan. Miau. Ya, ini adalah Bobi Nasution, Oke. gubernur Sumatera Utara. Bobi ini juga dikenal sebagai anak raja ya. Anak raja. Anak raja. Oke. Jadi kita wawancara banyak orang dari anggota DPRD, partai politik dan pejabat di sana. Bobi Nasution itu terkenal sebagai anak raja. Dan ada istilah satu lagi. Apa? Anak toke. Toke. Anak toke. Di kalangan pengusaha dikenal sebagai anak toke. Iya. Dan kemarin orang kepercayaannya itu, orang dekatnya lah, itu Topan Ginting ya, ditangkap oleh KPK, OTT ya. OTT. Dan lumayan ramai itu di media sosial dan lain-lain. Pas waktu penangkapan ini ada cerita dari di Kuningan ya. Tadi lu wawancara KPK kan? Ya, ada cerita bahwa OTT-nya itu dikawal sama PM. PM itu polisi militer. Kenapa? Karena Topan ini selain anggota Perbakin juga dekatlah dengan salah satu institusi, Parcok. Nah, sehingga harus dikawal nih. Dan tahu gak, yang di OTT itu sebetulnya yang diamankan itu 6 orang. Tapi Siapa aja pas tuh, Wan? pengumuman itu 5 orang. Oh. Nah, infonya ini salah satunya itu siapa Sen? Kok bola panas ke gua nih? Ya, Mantan informasi petinggi ya. itu Wan, perwira menengah polisi yang Menarik. pernah menguasai suatu wilayah. Tapi Buset. info ini dari mana sih? Banyak yang cerita. Kita wawancara tadi kan orang-orang KPK, iya. lalu juga pengusaha, Benar. lalu juga DPRD di sana Iya. dan mereka tahu kasus ini bahwa ada yang kok dari 6 5 nih yang Jadi 5 yang diumumkan. 5 diumum, satunya kemana begitu kan. Mirip-mirip kasus dulu tuh yang rame-rame kan di KPK juga tiba-tiba hilang. Tiba bilang satu diskon ini jangan-jangan nih diskon. Nah, ini kan menunjukkan betapa spesialnya kasus ini ya. Nah, Wan, sebelum ke Bobby, bocorin dong ini Siapa sih Topan siapa ya? Topan itu kan, Topan Ginting yang kalau gua riset-riset ya, itu kan dulu di Medan kan, tiba-tiba jadi kepala dinas. Gimana, Wan? Ya namanya kan Topan ya. Nah ini kan identik dengan badai kan Topan itu. Ngacak-ngacak ASN Sumut ya. Bagi ASN Sumut, itu ngacak-ngacak dia tuh. Nah tapi dia ini sebetulnya nobody awalnya kan. Hanya sebagai pejabat eselon 3 barangkali ya. Bahkan lebih di bawahnya 4. Lalu kemudian menjadi camat. Kemudian dekat dengan Bobi. Lalu karirnya ini meroket Sen. Meroket menjadi kepala dinas, bahkan sempat menjadi PLT Sekda di Medan. Ketika Bobi ini naik ke Sumatera Utara, ke pemerintah provinsi, ya dia juga ikut naik, terkerek nih karirnya itu. Dibawa sama Bobby ya. Dibawa lah, karena dia kan orang kepercayaan. Batch orang pertama dekat. ya. Benar, dan pelantikannya itu masih inget ya, Bobi dilantik sama Prabowo itu kalau tidak salah 20 Februari ya. Iya. Kemudian 4 hari kemudian 24 Februari itu ada pelantikan eselon 2 di pemerintah provinsi. Salah satunya ini Topan yang dilantik. Itu berarti saking istimewanya kan dibawa dari Medan gitu. Dan kedekatan Topan dengan Bobby juga ditampilkan ya dalam sejumlah media sosial pribadi begitu ya. betul. Bahwa dia memang sangat dekat gitu. Tapi Wan, Bahkan ini sorry gue potong. Ketika Topan ini ujian doktoral di USU, kan ada tuh di media sosial itu Bobby mengucapkan selamat kepada Topan atas pencapaiannya sebagai dokter kan. Nah ini, infonya itu Sen, ya kalau gua cek ke teman-teman di sana di ASN, gelar itu sebagai salah satu semacam atribusi agar Topan ini bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekda. Karena persiapkan Sekda, ya. jadi Sekda ya Dipersiapkan awalnya. jadi Sekda gitu, dan sempat nih ditenteng ini barang ini ke istana. Cuma ternyata gagal nih barang karena Sudah diajukan ke istana menolak. Kenapa ditolak, Casen? Karena golongannya masih 4B padahal syarat untuk Sekda itu minimal 4C. Nah, Sekda itu kan 4D ya harusnya itu dan akhirnya itu 4E ya golongannya itu. Dan Topan juga disorot ya Wan, karena dia kan bukan lulusan teknik kalau gua dapat informasinya. Dia kan lulusan STPDN begitu kok tiba-tiba mengurusi atau memimpin lah kadis pekerjaan umum begitu. Dan ini omongan di internal birokrasi di Sumatera Utara. Iya. Nah, ini menarik nih. Kenapa Topan dengan Bobby bisa dekat?
Ini kita juga wawancara mantan orang dekatnya Bobi lah ya, waktu di pemilihan wali kota Medan. Jadi Topan ini salah satu tim bayangannya Bobi yang ikut membantu kampanye maupun membayar biaya-biaya kampanye waktu di Medan begitu. Cica nih yang tahu nih infonya. Iya, jadi ada sejumlah tim ya, anggota timnya Bobi ketika dulu Bobi mencalonkan sebagai wali kota di 2019 akhir sampai 2020 ya waktu itu ya. Jadi ternyata Topan itu dulu adalah camat Tuntungan, bukan? Iya, betul. Nah, dia berperan tuh Wan Sen untuk pemenangannya Bobi. Jadi dia ini mengumpulkan suara-suara di Tuntungan untuk semua dikerahkan untuk suaranya Bobi. Karena Bobi dulu kan melawan Ahyar kan. Ahyar dulu wakil wali kota Medan yang kemudian menjadi PLT wali kota Medan. Bobi dan Ahyar lumayan ini tuh sengit tuh persaingannya kan, karena Bobi quote and quote dulu nobody, belum ada nama gitu, meskipun dia dikenal sebagai ya menantu presiden gitu kan. Tapi kemudian di Medan sendiri perlu tuh operasi darat lah. Operasi darat yang ya camat-camat itu masuk sebenarnya bukan hanya Topan, tapi paling sukses lah Topan ini ya. Dan paling jor-joran. Iya, dan di setiap kampanyenya Bobi ini Topan ada di balik layar, tim shadow. Maka ketika Bobi jadi wali kota, Topan langsung ditarik. Dan waktu itu harus bekerja keras kan Cah ya, timnya Bobi itu, karena kan nobody itu kan, meskipun itu menantu tapi harus bekerja. Dan ingat Ahyar itu diusung PKS dan kuat juga kan waktu itu ya. Awalnya PDIP kan. Betul. Nah ini yang menarik juga nih kan. Tadi karena kedekatannya Topan dari era sebelum Bobi jadi wali kota sampai sekarang gubernur. Ini banyak yang cerita juga ya. Penyidik maupun aparat penegak hukum bilang bahwa Topan ini punya daftar-daftar apa saja yang biasa dikeluarkan gitu. Buset. Apa aja tuh? Ngeri. Aduh. Silahkan nanti tanya ke Topan Dorto. Pak Topan apakah sering bayarin itu Pak gitu kan. Yang sering dilihat sama Erwan. Surga itu datang. Waduh. Nah, Cak Wan, kita udah ngebahas soal Topan. Apa yang terjadi di birokrasi dan soal anggaran dan soal proyek-proyek ya. Nah, ini yang tidak kalah menarik adalah proses politiknya Bobi. Gimana Cak soal proses melesatnya atau instannya Bobi menjadi wali kota Medan? Ya, sebelum itu ada yang menarik Wan, karena selama menjadi wali kota Medan itu sama dengan abangnya yang ada di Solo sana, Bobi ternyata juga mendapatkan keistimewaan. Jadi target Bobi ketika jadi wali kota Medan itu adalah mengendalikan banjir. Nah ternyata nggak berhasil nih mengendalikan banjir dengan berbagai cara. Lalu Bobi langsung menemui Menteri PUPR saat itu, Basuki Hadi Mulyono, dan meminta dibantu pusat. Nah, Basuki ternyata membuat penanggulangan banjir, tapi itu masuk proyek pemerintah pusat di Kota Medan. Waktu itu alasannya Basuki adalah membuat tanggul-tanggul gitu untuk penanganan rob di Belawan. Belawan itu di Kota Medan gitu, dan memang dananya turun dari Kementerian PUPR. Juga ada beberapa event ya yang diadakan di Kota Medan saat itu pasca Covid ya tentu saja ya. Ini kayak mirip lagu di Instagram tempo.co deh. Apa itu? Mama sayang Bobi, Papa juga sayang Bobi. Apa yang Bobi minta. Makanya dia melesat karirnya politiknya ya. Nah, terus karir politiknya gimana nih? Nah ini dinasti politik lagi nih, lagi-lagi dinasti politik. Jadi di akhir 2019 itu sebetulnya Bobi itu bukan calon wali kota Medan di partai PDIP waktu itu ya. Jadi PDIP itu sudah punya calon untuk dimajukan sebagai calon wali kota Medan. Ahyar. Ini politikus senior PDIP di Medan sana ya. Dan Bobi itu diminta oleh mertuanya yang waktu itu menjadi presiden Presiden Jokowi ya waktu itu untuk maju. Jadi ada satu timnya Jokowi dulu, bekas tim 11 yang sekarang menjadi penasihat senior di Lab 45, Haryadi, juga dosen ya di UNER gitu, pernah dipanggil oleh Jokowi, dan Jokowi meminta bantuan agar Haryadi ini membantu Bobi maju sebagai calon wali kota Medan. Bantuannya apa Cak bentuknya?
ya untuk buka jalan ke PDIP, karena waktu itu Megawati masih menolak Bobi sebagai calon wali kota Medan. Kenapa? Karena Bobi ini belum punya pengalaman di partai maupun di birokrasi. Ya, persis gitu kan. itu. Waktu itu Bobi diminta jadi ketua DPC dulu. Jadi dari bawah dulu. Nah, dia ini kan kader ya, sebenarnya dikaderkan kan. Betul. Dikaderkan, di quote and quote dipaksakan jadi kader. Gitu. Nah, setelah ditolak, lalu Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sekarang ada di tahanan ya karena kasus, lalu memanggillah Haryadi waktu itu ke rumahnya Hasto ya, ke kantor lah ya, kantor di Menteng, dan disampaikan bahwa Megawati itu masih menolak saat itu. Hasto juga pernah cerita ke kita waktu Hussein waktu itu nulis ini ya. Gue udah pernah nulis 2019 atau 2020 ya. Covernya yang kayak apa sih namanya, kayak kereta Jawa gitu lah ya. Waktu Pilgub kan kita juga kembali menuliskan waktu itu. Lanjut ya. Dan waktu itu Haryadi diminta bantuan oleh Sekjen PDIP Hasto itu untuk bilang ke Jokowi bahwa ya Megawati waktu itu nggak setuju gitu. Pun kalau setuju, Bobi harus jadi calon wakil wali kota dulu, wakilnya Ahyar waktu itu. Dan berangkatlah Haryadi ke istana kan, disampaikanlah pesan itu dari SS ya, dari kantornya Hasto itu ke Jokowi, dan Jokowi bilang momentumnya sekarang. Gitu. Jadi versi orang-orang PDIP yang sekarang sudah berseberangan dengan Jokowi, yang ngotot betul untuk memajukan Bobi adalah Jokowi waktu itu. Dan ya mereka kan tidak bisa menolak, apalagi perintah presiden. Apalagi permintaan presiden. Iya, dan apalagi efek ekor jas dari presiden itu kan sebenarnya juga menguntungkan partai waktu itu. Dan sempat ada dilema kan Megawati itu kan? Betul. Dan yang lucunya kan mereka membantah dinasti kan. Ya. Padahal ya apalagi dinasti politik, nggak usah ngangengong gitu kan. Iya. Dan lucunya waktu itu karena Megawati tidak bisa menolak permintaannya Jokowi, Bobi diminta untuk magang dulu di Jawa Timur. Temu Bupati Banyuwangi kalau nggak salah. Azwar Anas waktu itu. Dan juga belajar di Semarang dan di Surabaya. Dia magang beberapa minggu, ditemani oleh tim, termasuk tim yang dari Sumatera Utara, dan juga ada tim 11-nya Jokowi. Kepala daerah yang didatangi Bobi itu semua berasal dari PDIP. Iya. Tapi menurut gua ya itu kan cuman hanya formalitas. Yang apa sih, lu harus magang sini sana segala macam. Tapi ujung-ujungnya pas pemilihan wali kota itu instrumen negara digunain kan. Betul. Polisi. Bahkan Senwan, ada menteri, Menko malahan, yang diutus ke Sumatera Utara. Siapa namanya? Ke Medan waktu itu. Siapa? Ada, di majalah Tempo aja lengkapnya. Kita simpen dulu. Biar pembaca majalah Tempo. Dan apa ya, menariknya yang membantu Bobi ketika di wali kota itu berhasil dan naik pangkat. Iya, betul. Siapa tuh, Sen? Baca aja Tempo. Benar. Jadi kembali ke menteri tadi ya, cerita sedikit ya. Jadi si Menko ini membantu Bobi untuk masuk ke kelompok-kelompok agama yang waktu itu masih cukup resisten dengan Bobi. Dan Bobi kan melawan Ahyar ya waktu itu, dan Ahyar kan diusung oleh PKS akhirnya setelah Ahyar nyempal ya waktu itu dari PDIP ya. Dan Ahyar ini sudah masuk ke kelompok-kelompok agama lebih dulu, maka Bobi kesulitan masuk. Turunlah Menko ini yang juga punya background organisasi keagamaan. Gitu. Udah bisa ditebak lah ya. Gitu. Dan akhirnya Bobi voila, menang kan. Voila. Nah, di Sumut juga Bobi ini luar biasa ya. Saat Pilgub dia memborong partai kan. Kita juga pernah menulis di majalah Tempo bagaimana dia mengkapitalisasi partai-partai politik begitu ya. Awalnya kan dia dipersiapkan melawan calon boneka ketika itu kan. Tapi tiba-tiba ada putusan MK, Edi Rahmayadi bisa maju menjadi calon gubernur. Dulu nih ya, pernah ada salah satu calon kepala daerah di Sumatera Utara cerita sama gua. Dia bilang, "Bang," dia bilang, "aku ini dipaksa. Wakilnya tuh harus orang Bobi," dia bilang. Terus, "Lo gimana cerita?" Gue bilang gitu kan. "Iya, kalau enggak aku kasus-kasus hukum dikerjain," gitu kan. Dan belakangan narasumber ini kalah begitu dengan diancam kasus hukum, dan memang dia ada salah juga kan. Lu sebagai kepala daerah kok main-main korupsi segala macam begitu ya. Dan kemarin ya kita wawancara juga kan orang di Medan begitu, dia cerita hasil dari pemilihan gubernur Sumatera Utara ini, selain Bobi menjadi gubernur,
Bobi itu menguasai 15 kabupaten kota. 15 ya? 15. Iya, benar. Banyak sekali kan di sana. Jadi udah mempersiapkan pasukan dan lain-lain. Dan caranya pun sama, menggelontorkan bansos, menggunakan perangkat negara, polisi, bahkan TNI kan. TNI dikerahkan di sana, intelijen juga dipakai begitu ya, dan diserbu lah dari segala penjuru benua gitu ya. Iya, tapi ngomong-ngomong soal skenario tunggal, ternyata dulu waktu Edi Rahmayadi mau maju diusung PDIP itu, dia sudah diingatkan oleh purnawirawan jenderal, dan ada juga yang orang dekat Jokowi ya yang waktu itu yang mengingatkan juga untuk jangan maju, ini lawannya bahaya gitu, dan akan memakan kos yang besar gitu. Bagaimana bisa bertarung lawan anak raja gitu. Ya, dan akhirnya dia jadi raja di Sumatera Utara. Nah di awal kan tadi kita juga spill juga ya, selain Bobi dipanggil anak raja, dia tokek gitu kan, bos, pengusaha segala macam gitu kan. Nah gimana Wan usahanya Bobi nih? Pasti kan dulu pernah disinggung kan Blok Medan di dalam suatu perkara korupsi. Selain itu ada nggak si cawe atau permainan Bobi? Ya, Bobi pernah menggarap proyek pemerintah, proyek rumah subsidi di Sukabumi. Nah, jaringan Tempo sudah ngecek tuh Sen ke sana, kemana ke Sukabumi, ke proyek itu. Ternyata nggak jalan sampai sekarang. Bahkan menurut warga dan juga kepala desa ya, kepala pemerintahan di situlah, itu tanahnya itu udah disita gitu loh sama bank gitu. Nah ini kan salah satu proyek yang bermasalah. Selain itu ya kita kasak-kusuk lah sana sini Senca. Dan ternyata akta notaris. Iya, dan mengobrak akta notaris. Dan bener Sen, Bobi ini dugaannya menjadi pengusaha tambang. Tentu dengan memakai orang-orangnya gitu, orang-orangnya ya. Ada nama keluarga ibu di Betul, juga di situ yang jadi pemegang saham. Ya intinya urusan bisnisnya ada di laporan majalah Tempo. Bisa dibaca. Bisa detail. Nah ini menarik masalah bisnisnya ini. Chen, gimana sikap Tempo Chen? Bentar gue manggil orang lu. Ini khusus dinasti politik. Khusus dinasti politik harus manggil dia. Ada yang spesialisasi dinasti politik di sini. Kita panggil. Ini belum datang orang ini. Gue panggil lagi. Lagi OTW dari Bekasi, Chen. Nah ini dia nih. Ya, seseorang dari Konoha. Cing. Gimana Uncle Pram? Gue sikap seneng ngeliat si rambut Bobi kalian baru ya kan. Ini juga pada rapi-rapi sekarang. Biar Nggak bisa jadi rapi kan cuma bos kita aja kan? Biar bisa jadi komisaris atau nggak staf khusus. Ya, jadi apa pertanyaannya? Sikap Tempo soal Bobi nih dengan sejumlah permasalahan di Sumatera Utara. Ya, jadi Tempo sudah merumuskan sikap, dan ini kan sebenarnya tidak mengejutkan ya apa yang terjadi di Sumatera Utara dan bagaimana kita melihat sepak terjang Bobi. Bobi ini adalah dinasti politik, ya kan? Dari dulu kita sudah ngomong Bobi, Gibran itu dinasti politik. Tapi banyak teman-temannya Cica yang nggak percaya gitu kan, yang kemudian mengajukan berbagai argumen gitu. Ya bahwa mereka bukan dinasti politik. Ya mereka ini dinasti politik sudah jelas, dan dinasti politik selalu dekat dengan yang namanya korupsi, ya kan? Dan juga di situ ada penyalahgunaan kewenangan. Majunya Bobi, juga Gibran tentu saja sudah sering kita ulas ya. Itu jelas menggunakan lembaga-lembaga negara, yang disitulah kemudian terjadi penyelewengan dari lembaga negara itu sendiri. Ya aparatur keamanan, intelijen gitu ya. Terus juga kementerian dan lain-lain itu kan kemudian dikerahkan untuk memenangkan menantu maupun putra Jokowi. Nah, jadi inilah hasil dari dinasti politik gitu loh. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bobi itu sudah merusak sistem meritokrasi, ya kan? Tadi sudah disampaikan bahwa ada perpindahan, dan ini perpindahan yang hanya berdasarkan kedekatan. Dan pola ini kan sebenarnya juga berjalan pada masa pemerintahan Jokowi. Jokowi memilih orang, menempatkan orang bukan berdasarkan kompetensinya, bukan berdasarkan kapasitas, kapabilitas, tapi lebih karena kedekatannya. Dan tujuannya tentu saja untuk memastikan kekuasaan itu bisa terus berjalan. Ya, dan kita lihat hasilnya apa? Kerusakan demokrasi yang luar biasa. Dan korupsi. Udah ya. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye.